Perkenalkan, saya Aulia Aurora dengan NIM 2330811134. Di sini saya akan mempresentasikan topik 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan investasi asing dan perusahaan multinasional. Di sini ada pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan menanam modal saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam investasi terdapat adanya pengorbanan saat ini, harapan memperoleh retur seperti dividen atau capital gain, serta adanya resiko karena hasil di masa depan tidak pasti. Selain itu juga, investasi juga memiliki jangka waktu mulai dari jangka pendek, menengah tengah, eh, lalu hingga jangka yang panjang. Selanjutnya ada tujuan investasi. Yang pertama ada keuntungan finansial, memperoleh retur berupa dividen, bunga, atau kenaikan nilai aset. Atau juga bisa disebut dengan capital gain yang melebihi biaya investasi awal. Lalu yang kedua ada lindungi hedging, melindungi aset dari inflasi nilai uang yang disimpan tanpa diinvestasikan akan terus tergerus oleh kenaikan harga. Lalu ada pertumbuhan ekonomi. Bagi negara, investasi mendorong pertumbuhan GDP, membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada Foreign Direct Investment atau FDI. Direct Investment atau FDI adalah investasi asing langsung di mana investor memiliki kendali terhadap perusahaan di negara yang dituju. Biasanya kepemilikan minimal 10% saham dan bersifat jangka panjang. Contohnya seperti perusahaan otomotif yang membangun pabrik di negara lain seperti Toyota. Selanjutnya ada Foreign Portfolio Investment atau FPI, adalah investasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Investor investor tidak memiliki kendali manajerial dan investasi ini bersifat sangat fluid dan juga mudah untuk dicairkan. Namun karena mudah keluar masuk, FPI ini juga memiliki resiko portabilitas yang tinggi terhadap pasar. Nah, selanjutnya ada bentuk investasi lainnya. Yang pertama ada pinjaman luar negeri, dana pinjaman dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, atau juga ADB untuk membiayai proyek pembangunan. Lalu ada ODA, Official Development Assistance. Bantuan ini membangun resmi dari negara maju kepada negara yang berkembang, biasanya dengan bunga rendah atau juga hibah. Lalu ada joint venture atau lisensi teknologi, kerjasama kepemilikan usaha, atau penggunaan hak paten dan juga teknologi antar perusahaan dari negara yang berbeda. Lalu ada investasi real, penanaman modal pada aset fisik seperti properti, tanah, dan juga komoditas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Nah, di sini ada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara dan memiliki kendali terhadap aset serta kegiatan produksi secara global. Perusahaan ini biasanya memiliki strategi bisnis dan terintegrasi antar negara. Lalu di sini ada karakteristik perusahaan multinasional. Di antaranya ada skala operasi global, beroperasi minimal dua negara. Perusahaan multinasional bisa hadir di puluhan bahkan ratusan negara sekaligus. Lalu ada kepemilikan internasional. Kepemilikan internasional memiliki anak perusahaan atau subsidiaries, afiliasi atau juga cabang yang semuanya dikendalikan dan kantor pusat atau parent company. Lalu yang ketiga ada modal, aset sangat besar. Aset perusahaan multinasional seringkali melebihi GDP negara-negara berkembang tempat mereka
beroperasi. Lalu ada teknologi dan inovasi yang unggul, menguasai paten teknologi tinggi dan juga know-how sebagai keunggulan kompetitif, utama investasi R&D sebagai sangat besar. Lalu ada karakteristik lainnya. Perusahaan multinasional juga memiliki manajemen global yang mampu terintegrasi. Lalu mampu juga memindahkan faktor produksi antar negara, lalu melakukan diversifikasi resiko, serta memiliki merek yang dikenal secara internasional atau reputasi global. Lalu di sini ada motif investor asing. Research seeking, pencarian sumber daya, mencari sumber daya alam, murah dan melimpah, minyak, gas, tambang, dan juga hasil pertanian di negara tujuan. Lalu ada market seeking atau penetrasi pasar, menembus pasar baru yang besar dan juga terus berkembang, mengikuti konsumen ke lokasi mereka berada. Lalu ada efisiensi seeking atau efisiensi biaya, mengurangi biaya produksi terutama melalui upah tenaga kerja yang lebih rendah dibanding negara asal. Lalu ada strategi aset seeking atau aset strategi, memperoleh teknologi canggih, merek kuat, atau juga sumber daya manusia berkualitas dari negara lain. Nah, di sini ada manfaat investasi. Masuknya investasi asing memberikan berbagai manfaat. Di antaranya itu ada arus masuk modal dan devis yang memperkuat cadangan keuangan negara. Lalu ada transfer teknologi yang meningkatkan kapasitas industri dalam negeri dan juga ada serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Investasi asing juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara, pengembangan infrastruktur dan juga percepatan tumbuhan ekonomi. Selanjutnya di sini ada dampak negatif dan juga kritik. Nah, investasi asing juga memiliki dampak negatif seperti penghindaran pajak, transfer pricing agresif menyebabkan kerugian. Lalu ada eksploitasi tenaga kerja, upah yang rendah, kondisi buruk, dan juga jam kerja panjang. Lalu ada kerusakan lingkungan, relokasi industri kotor ke negara dengan regulasi lingkungan yang lemah. Lalu ada mematikan usaha lokal, keunggulan modal dan juga merek global mematikan UMKM lokal yang ada. Lalu ada intervensi politik. Perusahaan multinasional besar berpotensi memengaruhi kebijakan pemerintah demi kepentingan bisnis mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada repatriasi atau keuntungan. Sebagian besar keuntungan dialihkan kembali ke negara asal. Nah, di sini ada perusahaan multinasional dalam ekonomi dunia. Perusahaan multinasional memiliki peran besar dalam ekonomi dunia, termasuk dalam perdagangan global, penyebaran teknologi, dan juga menciptakan lapangan kerja, membentuk pola konsumsi masyarakat global. Nah, di sini ada regulasi investasi Indonesia. Di Indonesia, investasi asing diatur melalui beberapa undang-undang. Yang pertama ada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, UU PMA. Undang-undang ini penanaman modal asing pertama di Indonesia, membuka pintu bagi investor asing pasca Orde Lama. Lalu tahun 1997 ada penguatan BKPM, penyederhanaan perizinan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menarik lebih banyak investor. Lalu di tahun 2007 ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 UUPM menjamin kepastian hukum, perlakuan setara, dan juga perlindungan hak investor dalam negara maupun asing. Lalu di tahun 2020 ada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law
menyederhanakan 79 undang-undang, memangkas birokrasi dan juga meningkatkan kemudahan berusaha atau EOBD. Lalu, lalu tahun 2023 OSS RBA Risk Based Approach perizinan usaha berbasis risiko secara online. Usaha beresiko rendah cukup mendaftar tanpa izin yang khusus. Nah, selanjutnya ada daftar negatif investasi atau DNI. Tidak semua sektor terbuka bagi investor asing. Pemerintah Indonesia mengatur hal yang ini melalui daftar negatif investasi, yang kini telah diperbarui menjadi prioritas investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tertutup penuh industri senjata bersenjata, pengelolaan SDA strategis nasional, dibatasi untuk asing, penyediaan penyiaran dan penerbitan, bidang yang menyangkut kedaulatan dan juga tujuan pembatasan melindungi kedaulatan negara, menjaga perilaku usaha dalam negeri. Nah, di sini ada contoh perusahaan multinasional di Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional besar yang beroperasi di Indonesia antara lain ada Toyota dari Jepang, ini di bidang otomotif, lalu Unilever dari Belanda, ini di bidang FMCG, lalu ada Freeport dari Amerika Serikat, ini di bidang pertambangan, lalu ada Samsung dari Korea Selatan, ini di bidang elektronik, dan juga Nestle dari Swiss di bidang makanan dan minuman, lalu ada Google, ini dari Amerika Serikat juga di bidang teknologi digital. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penanaman modal saat ini demi keuntungan masa depan yang selalu mengandung risiko dan return. Lalu ada investasi asing sebagai FDI, kendali langsung jangka panjang, dan juga FVI, portofolio lebih liquid. Lalu perusahaan multinasional juga perusahaan yang beroperasi di kurang lebih dua negara dengan kepemilikan dan kendali internasional. Lalu ada karakteristik utama skala global, modal besar, teknologi unggul, mobilitas faktor, diversifikasi risiko, dan juga merek global. Lalu ada manfaat modal, teknologi, lapangan kerja, namun disertai risiko eksploitasi dan juga kerusakan lingkungan. Nah, Indonesia juga mengatur investasi asing melalui UU PM 2007, UU Cipta Kerja 2020, dan juga sistem OSC berbasis risiko. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.